Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta ya. Sobat donat yang berbahagia di 5 benua. Saya hari ini mau bicara tentang Fachri Hamzah yang kemarin terakhir saya lihat di videonya di ILC ya. Bagus sekali, dia kelihatannya cocok jadi calon presiden tahun 2024 lawan dari Anies Baswedan. Tapi sebelumnya silakan kalau yang mau membangun masjid ya, dengan pesan kaos ini 200.000 termasuk 75.000 untuk membangun masjid, dan kita insya Allah dengan membangun masjid Allah bangunkan rumah di surga menurut sabda Rasulullah SAW. Oke, sekarang kita bahas ya rinciannya tentang ini program Islamic Center for Yatim Du'afa, kecuali Islamic Center for Du'afa ada di deskripsi ini ya. Sekarang kita masuk soal ini Fachri Hamzah ya. Ya, kalau menurut saya dia sekarang punya partai, dan saya yakin dia akan daftarkan partai itu dan bertarung pada tahun 2024 dan akan menjadi pesaing yang sangat kuat dari Anies Baswedan. Pertama begini, alasannya dia cocok jadi presiden. Satu, bacaannya luas dan dia mengerti sistem tata negara yang harus berlaku di Indonesia, apalagi dia 15 tahun punya pengalaman yang konkret sebagai politisi di DPR di Senayan Pusat ya. Itu yang pertama, jadi bacaannya luas, dia mengerti bagaimana mengelola kekuasaan itu. Dia tidak berangkat dari seorang pengusaha ya, tidak berangkat dari seorang eksportir yang nggak punya wawasan tentang politik sama sekali. Itu pertama. Nggak usah dikait-kaitan dengan yang lain. Yang kedua, dia berani orangnya ya. Di samping bacaannya luas, kaya perspektif, kaya teori, dan kaya pengalaman dalam berpolitik, dia kemudian Fachri Hamzah adalah orang yang berani. Dulu kita ingat dia berani marah-marahi orang yang masuk DPR itu, yang bersenjata itu. Wah, dia punya kekebalan hukum waktu sebagai anggota DPR ya. Kalau sekarang dia ngomong gitu bisa ditangkap. Kayak Ruslan Buton itu. Jangan ya Fachri Hamzah ya. Nah, kemudian sekarang dia kan wakil ketua umum dari Partai Gelora ya. Gelora itu apa sih artinya? Gelora, ya pokoknya Partai Gelora. Kelihatannya akan sebagian orang-orang penting di partai yang lama, yaitu tempat dulu dibesarkan di Partai Islam, yaitu Partai Partai Keadilan Sejahtera, kayaknya akan hijrah itu. Sebagian besar tokoh-tokoh penting dari PKS ke Gelora. Nah, itu yang kedua, dia berani ya, Fachri Hamzah ya. Dia punya pengalaman politik, ikut dalam mengelola kekuasaan di DPR, punya wawasan dan bacaan yang kaya. Terus yang kedua, dia punya keberanian. Dan ketiga, dia itu punya komitmen yang kuat ya terhadap nilai-nilai Islam, sebagaimana yang dimiliki oleh Anies Baswedan ya. Jelas tuh kemana arahnya, dia predictable, bisa diprediksi seorang Fachri Hamzah. Cukup itu tiga. Soal dukungan-dukungan nanti biarkan Allah yang mengaturnya, dan dia sudah punya kalkulasi sendiri. Kekuatan-kekuatan real atau dukungan real di masyarakat sebagai orang partai dia sudah bisa menghitung, yaitu Fachri Hamzah. Beda dengan Anies Baswedan kan, dia bukan orang partai, dia diambil oleh Prabowo menjadi anggota atau ya menjadi kader Partai Gerindra. Tapi kalau Fachri Hamzah, dia berangkat sebagai orang partai politik dari bawah, dari kaderisasi yang pertama sekali di level pertama di Partai Keadilan Sejahtera. Jadi keislamannya itu memang dibentuk oleh satu harokah ya, oleh satu tarbiyah yang terstruktur. Jadi jelas keislamannya, nggak seperti orang-orang sekarang Islam pada level ucapan, dan ketika dia berkuasa dia tidak memperjuangkan nilai-nilai Islam. Dan kita yakin ya Fachri Hamzah akan, jangan dia menjadi gubernur NTB, jangan, terlalu kecil. Langsung loncat aja ke RI 1, dan selebihnya biarkan takdir Allah berlaku, dan Fachri Hamzah menerima takdir Allah yang berlaku. Dan saya akan mendukung dua, Anies Baswedan dan Fachri Hamzah, atau dua-duanya ya. Anies jadi wakil dari calon presiden,
kemudian Fahri jadi wakil presiden, atau dibalik ya, Fahri Hamzah jadi calon presiden dari Partai Gelora, siapa namanya, Anies Baswedan wakil presiden dari Partai Gerindra, atau gimana ya kira-kira? Gimana pendapat sobat donat semua? Tulis ya komentarnya, setuju tidak dengan pendapat saya atau proyeksi ke depan ya. Ya boleh kan jadi dukun. Terima kasih, dan kemudian like and share ke seluruh grup-grup yang ada. Terima kasih. Saya di Perang Ketua Donat dari Perang itu tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak pakai lakban, ini kan nggak saya masukin di sini ya. Apa bedanya sobat donat di 5 benua yang berbahagia? Kita tes ya bedanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Pramuka Donat dari Parang itu tertua semesta. Sobat donat di 5 benua yang berbahagia, saya pakai ini ya. Pakai apa ini? Tapi di lakban pakai apa? Mikrofon di lakban.